Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfianti Dharma Putri. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng pertemanan antara seekor lebah dan kupu-kupu. Selamat menyaksikan. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat yang sayang menyayangi. Mereka adalah seekor kupu-kupu dan seekor lebah. Kupu-kupu memiliki sayap yang sangat cantik. Lebah sangat senang melihat kupu-kupu terbang dengan ceria. Wah, aku iri sekali dengan sayap kupu-kupu. Seandainya aku memiliki sayap seperti itu, pasti aku sangat senang, kata lebah dalam hatinya. Setiap hari mereka selalu bersama, entah mencari makan, entah menjelajahi taman hutan. Mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, lebah tidak melihat sahabatnya kupu-kupu. Dia mencari ke tanaman inang tempat kupu-kupu tinggal. Lebah pun terbang perlahan untuk mencari sahabatnya. Saat bertemu, lebah sangat terkejut bahwa kupu-kupu sedang terlentang lemas dengan raut wajah yang lesu. Dia pun juga tidak mau terbang. Ternyata sahabatnya itu sedang sakit. Lebah sangat sedih. Bahkan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sangat sedih melihatmu tidak bisa terbang dan bermain bersamaku lagi, kata lebah dengan khawatir. Ia pun mencari makan untuk sahabatnya. Namun kupu-kupu tidak mau makan. Lebah mencari tahu obat untuk menyembuhkan penyakit kupu-kupu. Ternyata madu bunga ajaib dapat menyembuhkan sahabatnya. Lebah pun berjanji akan membawanya setetes madu bunga ajaib itu. Kupu-kupu mengatakan bahwa bunga itu hanya ada di hilir dekat sungai. Lebah bisa menemukannya, namun dia harus melalui jalan yang dihuni oleh hewan yang sangat ganas, yaitu pemakan serangga. Katak. Bunga madu ajaib itu sangat langka, dan di sana banyak sekali penunggu yang sangat menakutkan. Aku tidak mau sahabatku kenapa-napa. Kupu-kupu menjelaskan perlahan. Lebah sangat terkejut. Bukan karena letak yang jauh bunga itu, namun kataklah yang dia takuti. Namun lebah bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Lebah kemudian terbang ke sana kemari sebelum sampai di tempat berpenghuni hewan katak yang diciptakan kupu-kupu. Dia membawa sehelai daun untuk melabuhi hewan tersebut. Dia siap untuk memasuki kawasan yang dia takuti. Benar saja, ada 2 ekor katak yang sedang menunggu mangsanya yang sedang lewat. Dia terlihat sangat lapar, sampai-sampai perut katak tersebut terlihat kurus. Aku pasti bisa melewati ini semua. Semoga saja katak itu tidak menyadari kehadiranku. Lebah terbang secara perlahan dan tetap mengawasi gerak-gerik katak pemakan serangga tersebut. Hatinya sangat tidak karuan karena ini untuk pertama kalinya dia bertemu dengan hewan yang menyeramkan tersebut. Tiba-tiba, katak mengetahui keberadaan si lebah. Kini dia harus menghadapinya sendiri untuk membantu sahabatnya sembuh dari penyakitnya. Kemudian katak menjularkan lidahnya yang sangat panjang. Hampir saja lebah termakan. Untungnya, sengatan lebah ini bisa menjadi senjata baginya untuk lolos dari serangan katak tersebut. Bagaimana seranganku bisa melesat? Padahal sedikit lagi aku dapat makan hewan kecil yang enak itu, kata katak dengan rasa sakit ia tahan karena sengatan lebah. Namun, masih ada seekor katak lagi yang harus ia hadapi dengan hati-hati. Lebah melewati jalan itu untuk bisa lolos dari kawasan itu. Cuaca yang mendung membantu lebah bisa lolos dari tempat tersebut karena penglihatan katak saat itu sangat buruk untuk melihat. Terima kasih langit, berkatmu aku bisa lolos dari katak itu. Aku berjanji akan menyembuhkan sahabatku kupu-kupu. Saat itulah lebah berhasil menemukan madu bunga ajaib. Lalu dia membawanya ke rumah untuk diberikan sahabatnya. Sampai di tempat, lebah memberikan madu tersebut untuk dimakan oleh kupu-kupu. Aku mohon semoga obat ini dapat menyembuhkan sahabatku, kata lebah menatap pelan dengan pasrah.
Beberapa hari kemudian, Lebah sangat senang melihat sahabatnya pulih segar kembali. Lebah, terima kasih sebelumnya. Berkat keberanianmu, aku bisa sembuh dan aku tidak akan melupakan kebaikanmu, kata kupu-kupu dengan tulus. Akhirnya, mereka dapat terbang bersama dan hidup bahagia.